Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Ananda. Saya kali ini akan menjelaskan tentang ceteris paribus. Dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya, istilah ceteris paribus sering digunakan untuk memahami bagaimana satu faktor mempengaruhi yang lainnya dengan mengasingkan pengaruh faktor lain yang mungkin ada dalam situasi tertentu. Jadi intinya, ceteris paribus itu adalah suatu asumsi yang dipakai ketika kita ingin melihat hubungan antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya tanpa melihat faktor-faktor yang lain yang bisa saja dapat berpengaruh. Jadi sebenarnya faktor-faktor itu tuh ada banyak, tapi kita anggap aja dulu yang lainnya itu sama aja, gak ada yang berbeda antara kondisi A dengan kondisi B. Yang dimaksud dari faktor-faktor ini adalah seperti harga barang substitusi, harga barang komplementer, selera konsumen, dan pendapatan dari konsumen. Seperti yang kita tahu, yang kita sudah pelajari, bahwa pada hukum permintaan, jika harga itu naik, maka kuantitas di pasaran akan menurun, dan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut sebenarnya adalah salah satu contoh asumsi atau pengaplikasian dari ceteris paribus yang kita udah sering dengar. Karena pada sejatinya banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut, dan pada kenyataannya kondisi tersebut tidak selalu berjalan seperti itu. Namun kecenderungan umumnya, jika kita melihat faktor-faktor tersebut tidak ada dan faktor-faktor tersebut kita anggap sama, maka sudah bisa dipastikan jika harga itu naik, maka kuantitas di pasaran akan menurun, dan begitu pun sebaliknya. Ini ada salah satu contoh atau studi kasus dari pengaplikasian ceteris paribus. Jika harga iPhone turun, maka diasumsikan bahwa permintaan akan meningkat di pasar. Namun, asumsi ini tidak mempertimbangkan faktor lain, misal seperti daya beli konsumen iPhone, apakah semua orang menyukai iPhone, atau apakah semua orang itu membutuhkan iPhone sebagai piranti komunikasinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada hukum permintaan, jika harga itu naik, maka kuantitas itu akan menurun. Jika harga itu turun, maka kuantitas atau permintaan di pasaran itu akan meningkat. Sama seperti halnya pada studi kasus yang tadi saya bacakan, kalau harga iPhone itu turun, maka udah dipastikan kalau permintaannya itu akan meningkat di pasar. Tapi itu hanyalah ceteris paribus. Jadi kita nggak melihat faktor-faktor lain yang akan terjadi pada kondisi tersebut. Padahal pada kenyataannya ada banyak faktor-faktor lain seperti yang tadi ada di dalam PPT, seperti daya beli konsumen, terus apa semua orang itu suka iPhone atau enggak, atau apakah orang-orang itu membutuhkan iPhone sebagai alat komunikasinya, seperti itu. Ada contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Misal Cika ini punya dua orang gebetan, terus Cika ini mau membandingkan antara dua gebetan ini. Lalu Cika bilang ke saya, mendingan yang mana gitu, bagusan yang mana. Terus kalau menurut saya, di antara dua orang ini, siapa yang paling badannya lebih tinggi, ceteris paribus, itu dia yang lebih baik. Jadi arti ceteris paribus ini menjelaskan bahwa kita nih nggak lagi bandingin faktor lain dianggap setara. Jadi kalau kondisi lainnya itu setara, konsepnya adalah semakin tinggi badannya semakin baik, dan semakin besar peluangnya buat jadian sama Cika. Tapi kan pada kenyataannya faktor itu nggak cuma tentang tinggi doang. Cika juga mau cowok yang baik, yang pintar, yang ganteng. Tapi konsep tadi itu kita lagi membahas jika kita sedang berasumsi menggunakan ceteris paribus. Jadi ceteris paribus ini berguna untuk melihat dampak dari satu variabel aja supaya nggak bingung. Karena kita kalau ingin membuat perbandingan, kita harus ambil dulu satu variabel yang ingin dibandingkan. Yang nantinya jika kita udah mendapat satu variabel tersebut yang ingin dibandingkan, pelan-pelan kita harus ngecek variabel lainnya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekian materi tentang ceteris paribus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.